Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartini STMT, dosen program studi D3 Teknik Pertambangan, jurusan Teknik Sipil dan Kebumian, Politeknik Negeri Banjarmasin. Pada program studi D3 Teknik Pertambangan, saya mengampu mata kuliah yang sesuai dengan bidang saya, bidang khusus geomekanika, rekayasa pertambangan. Mata kuliah yang saya ampu pada program studi D3 Teknik Pertambangan adalah terdiri dari mata kuliah teori dan mata kuliah praktik. Mata kuliah teori yaitu mekanika tanah, mekanika batuan, stabilitas lereng, teknik pengeboran dan peledakan, stabilitas lereng, dan teknik terowongan. Sedangkan mata kuliah praktik adalah uji tanah dan uji batuan. Adapun yang akan saya sampaikan adalah RPS dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mekanika batuan. Mekanika batuan merupakan mata kuliah yang berada pada semester 3 dengan bobot SKS yaitu 2 SKS. Adapun jumlah kelas pada semester ganjil tahun 2021 ada 2 kelas dengan jumlah mahasiswa 29 orang pada kelas A dan 25 orang pada kelas B. Mata kuliah mekanika batuan bertujuan memberikan mahasiswa pemahaman tentang prinsip dasar mekanika batuan, prinsip tegangan dan regangan dalam mekanika batuan, pengujian sifat fisik dan mekanik batuan di laboratorium, kriteria runtuh batuan, distribusi tegangan di sekitar terowongan, klasifikasi massa batuan, serta aplikasi mekanika batuan dalam industri pertambangan, baik dalam tambang terbuka maupun tambang bawah tanah. Tujuan pembelajaran atau kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah mekanika batuan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi batuan, asal-usul batuan, definisi mekanika batuan, dan permasalahan mekanika batuan pada industri pertambangan. Mampu menjelaskan prinsip tegangan dan regangan beserta contohnya. Mampu menjelaskan pengujian sifat fisik dan sifat mekanik batuan. Mampu menjelaskan kriteria runtuh batuan. Mampu menghitung nilai faktor keamanan pada suatu lereng. Mampu menghitung nilai tegangan alamiah vertikal dan horizontal, mampu menghitung distribusi tegangan di sekitar terowongan, mampu menentukan nilai kestabilan atau faktor keamanan pada atap dan dinding terowongan berdasarkan kriteria runtuh, serta mampu menjelaskan beberapa jenis klasifikasi massa batuan. Adapun metode dan model pembelajaran serta bahan kajian pada mata kuliah mekanika batuan ini yaitu berupa tatap muka di kelas secara langsung atau luring, kemudian secara online meeting atau daring, kemudian asinkronus melalui learning management system berupa aplikasi Google, kemudian ceramah dan diskusi tanya jawab, collaborative learning, case study, dan project based learning. Adapun bahan kajian pada mata kuliah ini yaitu definisi batuan, sifat alamiah batuan, dan permasalahan mekanika batuan di pertambangan. Tegangan dan regangan, sifat fisik dan mekanik batuan, kriteria runtuh batuan, distribusi tegangan di sekitar terowongan, serta klasifikasi massa batuan. Sumber pustaka utama yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu buku Mekanika Batuan dengan penulis Made Astawarai, Suseno Kramadibrata, dan Rido Kresna Watemena pada tahun 2014, Laboratorium Geomekanika dan Peralatan Tambang ITB, serta buku Mekanika Batuan dan Perancangan Konstruksi Bawah Tanah oleh Bapak Rido Kresna Watemena juga, penerbit ITB Bandung, serta buku Geoteknik Tambang oleh Bapak Irwandi Arif tahun 2016, penerbit Gramedia Pustaka Utama. Adapun kriteria penilaian dalam mata kuliah ini yaitu mengacu pada buku panduan akademik Poliban
meliputi aspek yang dinilai, kehadiran, perilaku, ujian tengah semester, tugas, ujian akhir semester. Di mana kehadiran mempunyai bobot 15%, perilaku 15%, tugas 20%, ujian tengah semester 20%, serta ujian akhir semester 30%. Dengan catatan, tugas diperbolehkan susulan selama belum dilaksanakan ujian akhir semester, serta adanya remedial bagi nilai yang berada di bawah dari 50. Adapun deskripsi tugas yaitu berbentuk tugas lisan, tugas tertulis, dan tugas terstruktur. Tugas lisan itu berupa tanya jawab di dalam kelas tentang materi yang telah disampaikan. Kemudian salah satu mahasiswa yang ditunjuk maju ke depan untuk menyampaikan jawaban, di mana hasilnya adalah jawaban hasil perhitungan atau penjelasan materi. Sedangkan tugas tertulis itu bisa berupa latihan mandiri maupun berkelompok dalam mengerjakan tugas, di mana hasilnya adalah berupa jawaban dari contoh soal atau studi kasus. Sedangkan tugas terstruktur pada mata kuliah ini berupa tugas besar yang diberikan pada pertengahan semester, di mana selanjutnya akan dilakukan bimbingan pada tiap minggunya. Tugas ini dikumpulkan pada akhir semester sebelum pelaksanaan ujian akhir. Dengan hasil berupa laporan tugas besar bisa berbentuk makalah. Kemudian untuk alokasi waktu untuk mata kuliah mekanika batuan ini yaitu terdiri atas 4 kali 50 menit sebanyak 14 kali pertemuan, maksimum 16 kali pertemuan dalam satu semester. Sedangkan untuk penugasan dialokasikan 2 kali 60 menit tiap minggunya yang diberikan pada minggu-minggu tertentu. Selanjutnya, perkuliahan akan saya sampaikan melalui metode DIA, Delivery, Interactive, and Assessment, yaitu berupa penyampaian materi di dalam kelas, interaksi dengan mahasiswa, serta penilaian terhadap mahasiswa. Berikut akan saya sampaikan pembelajaran di kelas pada materi uji sifat mekanik batuan di laboratorium atau UJS tes. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, hari ini kita lanjutkan untuk pertemuan mengenai sifat-sifat mekanik batuan, yaitu tentang uji kuat tekan uniaksial batuan atau bisa juga disebut dengan UJS test atau Uniaxial Compressive Strength Test. Ada yang pernah dengar sebelumnya tentang kuat tekan batuan? Belum. Jadi di sini ada beberapa karakteristik. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat fisik ya. Sifat fisik batuan yaitu tentang porositas, ada kandungan air, kemudian bobot isi. Itu apa saja pengaruhnya sifat fisik terhadap kegiatan pada pertambangan. Jadi selanjutnya yang ini kita masuk ke sifat mekaniknya selain sifat fisik ya. Sifat mekaniknya yang nanti juga akan berpengaruh terhadap aktivitas atau kegiatan di pertambangan. Nah, di sini ada beberapa karakteristik mekanik dari batuan. Jadi ada berupa kekerasan, kemudian ada kuat tekan, kemudian ada indeks kekuatan batuan, juga ada sifat dinamiknya. Metode apa yang digunakan untuk membongkar material, kita perlu yang pertama itu bobot isi, kemudian kuat tekannya. Jadi dari kuat tekan tersebut kita bisa memilih alat atau metode yang digunakan untuk membongkar material.
dari nilai kekuatan batuan kita bisa mengetahui oh ini sudah misalnya bisa dengan alat dari mekanis saja atau tanpa adanya peledakan gitu. Nah kalau misalnya sudah melampaui batas nilai kekuatannya, ini harus menggunakan metode pemboran dan penggalian. Nah kalau yang lainnya ini Bu Hesi sudut biasa dalam itu uji apa? Untuk memperlepas dan sudut biasa dalam ini uji apa? Uji kuat geser. Ya, kuat geser ya. Nah, ini tadi yang saya maksud dengan sampel koring ya. Jadi kalau kalian sudah belajar pemboran eksplorasi ya untuk mengambil sampel batuan gitu dalam bentuk koring, dibor dulu ya. Kemudian nanti diperoleh hasilnya seperti ini dalam bentuk core. Nanti kita masukkan dalam core box ya untuk penanganan sampelnya. Jadi namanya tempat wadah yang dari kayu ini adalah namanya core box. Ini core sampel namanya batuannya. Pengujiannya itu dalam satu arah. Nah kayak gitu ya. Saya gambarkan di sini. Jadi sampelnya yang bentuk beraturan ini dalam bentuk apa ya? Core tadi ya, atau silinder sambung ya, dengan yang memiliki diameter dan tinggi ya. Ini adalah tingginya, di sini adalah diameternya ya. Nah ini nanti akan kita tekan, tapi penekanannya dalam satu arah aja, uniaksial ya. Di arahnya ke bawah, arahnya kanan. Kuat tekan uniaksial dan ditekan. Biasanya plat yang di bawah ini tetap gitu. Jadi yang bergerak adalah yang di atas. Diskonnya di atas. Tekannya. Nah itu nanti berapa tekanan yang diberikan itu dari 0, dari kecil dari 0 sampai besar sampai sampelnya crack atau pecah. Sampel pecah, terus nilai beban yang kita berikan tadi sudah menurun gitu. Betapakah beban yang paling besar kita berikan dalam penekanan tersebut, itulah nilai kekuatannya. Tapi nanti kita ubah ke dalam bentuk tegangan ya. Sebelumnya ini tadi kita diperoleh dalam bentuk gaya ya, atau satuan sampel gitu ya. Sampelnya kita taruh di sini ya. Ditaruh di sini ada kabel yang menempel di sini. Itu yang membuat bisa langsung berdata gitu, perubahan aksial dan meter. Tapi kalau enggak kita bacanya secara manual ya. Jadi berapa perbedaan. Nah, kemarin di laboratorium kita pakai dial gauge 1 ya. Anda baca ya. Dial gauge. Baca. Oke, lanjut ya. Nah ini tadi yang saya bilang. Ini dial gauge. Pernah lihat? Pernah ya? Ya di sini jadi dia ini semacam dari besi beradi ya atau magnet yang menempel nanti pada alat. Jadi bisa ditaruh di samping di atasnya, ya kan? Jadi tinggal dikondisikan gitu. Nah nanti di sini ada pembacaan konvensi misalnya satu garis satuan itu berapa milimeter, berapa inci. Ada sudah di sini keterangan perbedaannya, tinggal dikonversi. Nah ini yang saya maksud tadi yang ada dihubungkan strain gauge ya. Kalau misalnya tidak menggunakan dial gauge ini, jadi bisa dihubungkan ini pakai kabel. Jadi bisa terhubung, jadi kita bisa mendeteksinya secara lebih akurat. Kalau ini kita manual membacanya, dan bisa terhubung ke komputer. Jadi sebenarnya ada persyaratannya untuk pengujian UCS di laboratorium ya, untuk sampelnya. Jadi di sini untuk sampel yang berbentuk silinder, di mana
tinggi dari sampel ini 2 sampai 3 kalinya diameter. 2,5 sampai 3 kali diameter. Jadi tingginya inilah. Kemudian permukaan sampel tuh harus benar-benar halus dan rata supaya batuan beku, batuan sedimen atau metamorf. Sedimen. Ya nanti periksa lagi ya untuk jenis batuan apa yang berfondasi. Kemudian ada bentuk pecahannya berbentuk seperti ini. Ya, Untuk dari praktek tadi kan didapatkan tadi kotakannya berapa? Didapatkan dari mana? Udah tahu dari sampai sampel itu kan? Kalau untuk mendapatkan modulus yang itu dari mananya ini? Kalau modulus yang sama kosong rasio. Iya. Baik. Selanjutnya kita akan membahas ke pengolahan datanya ya. Jadi modulus yang sama kosong rasio kita peroleh dari hasil pengolahan data. Kalau kuat tekan batuan kita bisa langsung ambil dari berapa gaya terbesar gitu atau pembebanan terbesar tadi kita bagi dengan luas, itu kita peroleh nilai kuat tekannya dalam satuan Pascal. Nah, kalau untuk memperoleh nilai modulus yang dan kosong rasio kita harus membuat grafik dulu. Ya. Grafiknya diperoleh dari hubungan antara tegangan tadi dari nilai tegangan yang terbaca ya, dari 0, 1, 2, 3 sekian ya sampai dia pecah gitu. Nanti kita ubah dulu menjadi satuannya megapascal. Nah kemudian tadi kita baca nilai regangan namanya, deformasi atau perubahan tadi kita ubah nanti dalam bentuk regangan terhadap panjang bola-bola yang biasa. Jadi kalau misalnya ini aksial ya, berarti delta L perubahan panjangnya yang kita baca pada dial gauge yang bulat tadi ya, kita baca. Nanti berapa perubahannya kita bandingkan dengan panjang mula-mula atau tinggi mula-mula. Kita dapat hasilnya regangan aksial yang sebelah kiri ya. Jadi bentuk kurva atau grafik untuk hasil uji kuat tekan sumbu untuk modulus yang itu biasanya ada 3 macam pengambilan. Tapi secara ini kita ambil dari yang lurus, grafiknya yang lurus. Jadi bagian grafik hubungan antara tegangan dan rekanan ini akan membentuk suatu bentuk seperti ini. Nanti kita ambil yang lurusnya. Nah lurusnya kita bagi 2 gitu. Ambil tengah-tengah. Nah kita ambil tengah-tengah, baru kita garis ininya membentuk segitiga. Jadi kita ambil yang mana misalnya seperti ini ya, ambilnya segitiganya kayak gini. Ini kan yang lurusnya dari sini ke bawah ini ya. Jadi perubahan dari tegangan berarti dari titik bawah sini ke atas ya, itu disebut sigma delta sigma atau delta tegangannya. Misalnya berapa di sini kita ambil? Misalnya dari sini 0 ya. Nah, ke sini misalnya 5 gitu. Misalnya 5 terus ke atas misalnya 20. Berarti bagus ini kelihatan malah. Yang namanya sigma itu berarti selisih kan? Ya. Berarti 20 dikurang 5 ya. Untuk delta tegangan. Terus delta tegangan kita ambil dari titik sini. Nah, ini misal lagi ya. Di sini 5, di sini 10. Misal lagi ya. Jadi berarti selisihnya adalah 10 dikurang 5 kayak gitu ya. Nah, ini berapa delta tegangan? Misalnya 15, di sini 5. Berarti ini satuannya mengikuti misalnya dalam GPa ya. Dalam gigapascal, misalnya untuk modulus yang. Oke, nah itu terjawab ya si lihat tadi untuk modulus yang. Jadi kita peroleh dari gambar ya.
kita ambil kurvanya yang cenderung lurus. Tapi sebenarnya ada 3 posisi ya untuk modulus yang itu. Jadi 50%-nya bagian tengah yang lurusnya tadi. Kalau dari grafik kita bilang lurus. Kemudian satu lagi untuk Poisson rasio atau Lisbon Poisson. Nah ini kita ambil dari mana ini? Dari renggaman volumetrik ya, nggak ditampil di sini. Bentar ya. Baik, sebelum ke sana ingin menjelaskan dulu yang ini ya, sebelah ini sama kan selain garis yang satu ini ada 2 garis lagi ya, kurva ya, ada 2 kurva lagi. Jadi ada volumetrik ya sama yang lateral. Nah biasanya kan hasil dari pengujian kita cuma dapat 2 ya, aksial sama lateral informasinya. Jadi ini kurva yang regangan aksial, ini yang lateral. Nah yang volumetrik ini harus kita gunakan rumus dulu. Jadi volumetrik atau epsilon P ya, itu regangan aksial ditambah 2 kali regangan lateral. Untuk yang kurva di tengah ini ya, yang melengkung ini. Nah, sedangkan untuk Lisbon Poisson itu adalah perbandingan antara regangan lateral terhadap regangan aksial. Jadi si lateral dibagi dengan aksial. Kalau saya tuliskan di sini ya, regangan lateral dibagi dengan regangan aksial. Jadi Lisbon Poisson ini adalah perbandingan antara regangan lateral terhadap regangan aksial. Jadi itu untuk mengetahui mengkerut si regangan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari untuk modulus yang jadi biasanya ini kenapa tadi saya bilang yang lurus ya, karena ini elastis. Kalau elastis itu kan cenderung lurus ya, sifat elastis itu. Elastis kan kalau kita berikan beban kemudian kita hilangkan, dia akan kembali ke bentuk mula. Nah jadi untuk efek Poisson itu kecenderungannya untuk mengkerut atau mengembang dalam arah tegak lurus terhadap arah pembebanan dengan hubungan antara deformasi lateral dan aksial. Jadi untuk Lisbon Poisson tanpa satuan ya. Kalau yang ini apa? Modulus yang bisa dalam megapascal atau gigapascal dalam bentuk tegangan juga misalnya. Oke, nah ini ada beberapa contoh data karakteristik dari batuan gitu. Beberapa jenis batuan berupa nilai kuat tekan dan modulusnya. Ini contoh ya, untuk batuan granit misalnya, kuat tekannya sekitar 70 sampai 300 mm, cukup kuat ya. Termasuk jenis batuan. Ayo, betul apa? Basalt jenis batuan beku. Kalau batu pasir, batu apa Ustaz? Sedimen. Batu gamping jenis batu apa? Lili. Batuan sedimen. Kalau andesit, lihat. Metamorf. Ya. Andesit, batuan Beku nih enggak. berarti perlu ditingkatkan lagi ya. Nah, ini nanti tugas mandiri ya.
Google Classroom. Nanti datanya berupa data Excel ya. Ada deformasi atau perpindahannya dalam bentuk lateral ya. Lateralnya ada dua, lateral 1 dan 2. Kemudian ada deformasi aksial. Nanti kalian olah bisa bikin grafik ya. Grafik yang seperti tadi, grafik berupa hasil kuat tekan batuan ya. Nanti akan diperoleh nilai kuat tekannya, modulus yang sama nilai kosong, rasio atau nisbah kosong. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, saya ingin menampilkan sebelum kita tutup kita akhiri pertemuan hari ini, saya ingin menampilkan dulu video pengujian ya. Contoh, tadi sudah saya tulis screenshotnya ya. Tadi sebelumnya ini kita lihat salah satu saya ambil video dari media sosial untuk pengujian kuat tekan granit ya. Pada uji laboratorium uji UCS ini kita sebenarnya tidak cuma memperoleh nilai satu kuat tekan gitu. Kita sebenarnya memang untuk mencari kuat tekan sih. Cuma tidak hanya itu yang kita peroleh. Kita bisa mengetahui sifat aslinya itu si batuan. Sifatnya plastis kah atau elastis atau bukan. Kalau seperti itu cenderung plastis ya. Kalau langsung bukan apa namanya brittle, jadi pecahannya itu brittle. Brittle itu istilahnya getas ya kalau bahasa ini, brittle getas. Jadi kayak kerupuk langsung pecah. Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan hari ini ya, atas kehadirannya. Baik. Begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain pengajaran, dalam memenuhi tridharma perguruan tinggi, saya juga melakukan penelitian dan pengabdian serta publikasi ilmiah yang menunjang dan memperluas wawasan keilmuan saya. Demikian pemaparan RPS Mekanika Batuan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.